الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذين يسمعون والموت يبعثهم الله. إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه ترجعون. ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. قل إن الله قادر على أن ينزل آية. قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ما فرطنا في الكتاب من شيء. ثم إلى ربهم يحشرون. ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. قل أرأيتكم إن آتاكم عذاب الله. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين.
أو أو أتاكم أتاكم الساعة الساعة غير غير الله الله قال إن إن كنتم كنتم صادقين. صدق صادقين. الله العلي العظيم. صدق صدق الله الله العلي العظيم. اللهم اللهم صل صل وسلم وسلم وزد وزد وبارك وبارك على على رسول رسول الله الله وآله وآله على رسول الله وآله الأطهار. سيدنا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الله. Terima kasih banyak Bapak, Ibu, Tuan-tuan, dan Puan-puan dimanapun berada yang ikut membaca kitab suci Al-Quran. Kita berdoa bersama semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi kehidupan kita, meridhoi seluruh langkah-langkah kita, dan masukkan kita ke dalam wilayah golongan hamba-hambanya yang dicintainya lahir dan batin, dan karenanya selalu terbimbing dalam kehidupan ini, dan kemudian kalau kita tersalah dipandu untuk kembali kepada kebenaran, dan pada akhirnya nanti kita kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah bersama dengan Al-Abrar. Kita teruskan surat Al-An'am. Surat Al-An'am adalah surat nomor urut 6. Al-An'am sendiri secara bahasa artinya binatang ternak atau hewan ternak. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya adalah 165 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat yang ke-30, sampai 40 ya. Mari kita review dari ayat 35, baru meneruskan bacaan kita tadi. Ini Allah SWT berfirman di ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kana kabura 'alaika i'raduhum. Apabila, ini kanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad, andai kata bagi Muhammad penolakan mereka itu adalah kabura besar, maksudnya bahwa berat bagimu menerimanya, fa in istata'ta, dan kamu ingin mengatasi semuanya itu, maka seandainya engkau mampu, istata'ta itu seandainya engkau mampu, sanggup, anta betagi untuk mencari atau membuat nafakan lubang fil ardi di muka bumi, untuk masuk mencari bantuan atau mencari cara, ausulaman atau membuat tangga fisama ke langit, fatatiyahum bi ayatin, lalu kemudian memberikan kepada mereka satu ayat, satu mujizat, toh tetap tidak akan bisa memberikan keringanan kepadamu. Kenapa? Karena berat tidaknya perasaan kita atas penolakan itu tergantung kita, dan yang kedua, penolakan orang di luar diri kita tidak mampu kita kendalikan. Satu-satunya yang mampu kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Kita tidak mampu mengendalikan orang di sekitar kita, orang di luar sana, apalagi kalau mereka menolak bersama dengan kita. Jangankan kita yang manusia rendahan ini, bahkan Nabi Nuh saja tidak mampu atau tidak bisa memaksakan kehendaknya dan tidak bisa mengubah istri dan anaknya. Begitu juga dengan Nabi Lut, tidak mampu mengubah istrinya. Begitu juga Asia, istri dari Firaun, tidak mampu mengubah suaminya. Begitu juga Nabi Muhammad kita tidak bisa mengubah pamannya sendiri. Nabi diabadikan luar biasa dalam Al-Quran, bahkan Al-Quran adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Tetapi di dalam Al-Quran itu juga disebutkan tentang Abu Lahab yang merupakan paman Nabi. Dan dengan demikian, yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Kewajiban kita untuk saling menasihati agar semua orang
ada keinginan, muncul keinginan untuk memperbaiki diri-diri mereka sendiri. Maka dikatakan seandainya kau mampu mengumpulkan, walau sya Allah, seandainya Allah mau, la jama'ahum, Allah akan mengumpulkan mereka semuanya alal huda, pada petunjuk. Artinya bahwa mafhum mukhalafahnya bahwa Allah memang memberikan kebebasan kepada kita manusia di dunia ini. Kita bebas untuk menerima Tuhan atau menolak Tuhan. Kita bebas untuk menerima Nabi atau menolaknya. Karena di dunia memang diberikan kebebasan untuk memilih. Cuma Tuhan mengatakan dalam kehidupan ini, janganlah menjadi orang bodoh. Ya. Fala takunanna minal jahilin. Jadi pesan Tuhan yang paling utama adalah janganlah engkau menjadi orang bodoh. Jahil itu lawan daripada akil. Jadi orang yang tidak menggunakan akalnya, ya akil. Jahilin. Ini larangan. Ya, ini adalah fala takunanna, maka janganlah engkau menjadi orang yang bodoh. Ya. Di tempat lain dikatakan fala takunanna minal mumtarin. Janganlah engkau masuk golongan orang yang ragu. Artinya bahwa kalau ada keraguan harus diteruskan dengan melakukan pencarian, dengan menggunakan akal pikiran kita, sehingga sampai pada tingkat yakin. Makanya tidak menggunakan akalnya disebut dengan jahil. Maka kata-kata fala takunanna minal jahilin setara dengan kata-kata fala takunanna minal mumtarin. Sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 36. Jadi hati dua macam, ada hati yang tetap utuh apapun yang terjadi, dan ada hati yang bisa hancur berkeping-keping seperti yang kita lihat di sekitarnya. Allah SWT berfirman, innama yastajibul ladina yasma'una. Bagaimana caranya agar hati kita tidak berkeping-keping, tidak hancur? Bagaimana caranya agar hati kita tetap hati manusiawi, hati insania, bukan hati hewani? Ya, caranya kata ayat ini adalah yastajibu, yaitu merespon. Yastajibu itu artinya menjawab, merespon. Ya, apa yang Allah serukan kepada kita melalui nabinya. Maka innama yastajibul ladzina yasma'un. Jadi bahwasanya yang bisa terbimbing, terpandu oleh Allah SWT untuk sampai kepada kebenaran adalah mereka yang mau merespon ketika mereka mendengar. Kan tadi di atas di ayat 35 dikatakan seandainya Allah mau, mereka Allah menyatukan mereka semuanya. Tapi tidak ada yang berpaling. Sampai dikatakan kalau berpaling itu terasa berat bagimu dan kamu ingin mengubah mereka supaya tidak berpaling dengan mencari berbagai macam cara, termasuk melobangi bumi atau membuat tangga ke langit, niscaya tidak akan sanggup, kata Allah. Kenapa? Karena kita hanya bisa mengendalikan diri kita, kita hanya wajib untuk saling menasihati. Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Supaya apa? Supaya orang semuanya punya keinginan untuk melakukan perubahan atas dirinya. Nah, jadi ayat itu mengatakan hanya saja yang bisa datang kepada Allah, yang bisa mengikuti petunjuk, yang bisa menggunakan akal sehatnya adalah mereka-mereka yang mengijabah. Yastajibul ladzina yasma'un. Ya, jadi ketika mereka mendengar, dia mengijabah, dia menanggapi positif, dia mengikuti dengan baik. Ya. Wal mauta sebaliknya yang tertutup hatinya. Jadi al mauta di sini bukan mati dalam pengertian tidak bernyawa lagi, tapi yang mati hatinya. Jadi ada orang yang mati hatinya. Ya. Jadi mati di sini adalah mati hatinya. Jadi ada orang, kata Nabi, yang badannya, jasadnya berjalan, tapi hatinya mati. Nabi mengatakan orang yang hatinya mati, tetapi jasadnya berjalan, pada dasarnya sama dengan mayat yang berjalan. Harusnya, kata Nabi, yang kita matikan adalah jasad kita, yang kita hidupkan adalah jiwa kita. Maksudnya dimatikan jasad apa? Yaitu bahwa kita jangan sampai diperintah, dibimbing, dikendalikan oleh jasad kita. Jadi kehendak-kehendak jasad untuk mengintervensi jiwa kita, untuk menguasai jiwa kita harus kita hentikan, matikan, sehingga jiwa kita berjaya mengendalikan tubuh kita. Ya.
Maka orang yang tidak berjaya hatinya mengendalikan raganya, mengendalikan tubuhnya, ya pada dasarnya jiwanya telah mati. Nah, pertanyaan, apakah kalau mereka sudah mati jiwanya, lantas mereka tidak dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat? Jawabannya tidak. Kenapa? Artinya tetap dimintai pertanggungjawaban. Apa sebabnya? Karena baik yang hatinya tetap hidup ataupun yang sudah mati, sama-sama, terutama yang mati, ya ba'athuhumullah. Allah pasti akan membangkitkan. Ya. Jadi Allah pasti akan membangkitkan. Makanya jangan sampai kita mati hatinya. Jadi di sini ada dua, yang mengijabah dan yang tidak mengijabah. Yang mengijabah adalah yang matinya, yang hidup yang matinya hidup, sedangkan yang tidak mengijabah adalah yang hatinya mati. Dan ini kaitan-kaitan ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran. Ini kita baca di dalam surat Ar-Ra'du. Ar-Ra'du ini adalah surat 13 ayat 18. Allah SWT berfirman, lilladzina stajabu lirabbihim, bagi orang-orang yang istajabu. Ini istajabu tadi memenuhi, merespon, mengijabah seruan Tuhannya, lirabbihim, maka al-husna, mereka itulah yang akan mencapai ataukah menyerap nama-nama Allah yang indah. Kan al-husna ini kan biasanya di depannya asmaul husna. Ya. Jadi kata-kata pembalasan yang baik artinya bahwa orang yang mengijabah Tuhannya, maka dia akan masuk ke dalam, ingat, masuk dalam tanda petik ke dalam Tuhannya, dan di dalam Tuhannya dia akan berjalan dari dalam zat Tuhannya, lalu kemudian menyerap nama-namanya, menyerap Rahman, Rahim, dan sebagainya, sehingga dia menjadi representasi daripada Al-Husna. Perbedaan Nabi dengan kita adalah, Nabi dan Rasul atau para imam adalah manifestasi sempurna daripada Al-Husna atau Asma'ul Husna, sedangkan kita tidak. Ya, jadi oleh sebab itulah, tapi sama-sama ayat ini berlaku bagi mereka-mereka yang istajabu li rabbihim, yang memenuhi panggilan Tuhannya, yang mengijabah kehendak-kehendak Tuhannya, maka menjadi Al-Husna. Dia akan menyerap, mendapatkan, yaitu Asma'ul Husna. Sehingga nanti tindakan-tindakannya adalah Asma'ul Husna. Kata-katanya Asma'ul Husna. Pikiran-pikirannya Asma'ul Husna. Walladzina lam yastajibu, nah ya, sebaliknya orang-orang yang tidak mengijabah. Ini kan tadi alladzina istajabu. Istajabu di sini adalah fi'il madhi, di sini adalah fi'il mudhari, jadi itu perbedaannya. Jadi kalau kedengaran ada sedikit perbedaan, ini istajabu, lilladzina istajabu, kalau di sini adalah yastajibu, lari ke bawah, karena ini adalah fi'il mudhari. Jadi istijabah yastajibu, ya. Jadi ini adalah bentuk past tense-nya, ini adalah bentuk present time-nya, present tense-nya, ya. Yastajibu, ya. Walladzina lam yastajibu, dan mereka yang tidak mengijabah, ya, mengijabah Allah, lahu lau anna lahum. Jadi bagi mereka lau anna lahum. Jadi bagi mereka atau imbalan mereka atau perasaan mereka nanti di akhirat, bagi mereka yang tidak mengijabah, seandainya lau anna lahum, seandainya mereka sungguh memiliki ma apa-apa atau semua yang ada fil ardi di bumi, jami'a semuanya. Jadi kata ma sudah cukup, tambah lagi jami'a. Apa saja yang ada, apa saja yang ada di bumi secara keseluruhan. Wa mithlau, dan ditambah mau sebanyak itu lagi. Jadi yang memiliki semua kekayaan di muka bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, lalu dia ingin menebus dirinya, laftadaubi, lalu ingin menebus dirinya, maka logikanya mereka tidak akan sanggup. Ya. Jadi kesempatan untuk mengijabah Tuhan itu hanya di dunia. Kita mengaji seperti ini adalah bagian daripada keinginan kehendak kita untuk mengistijabah Allah Subhanahu wa taala. Jadi walladzina lam yastajibu lau anna lahum ma fil ardi jami'a wa mithlahu ma'ahu, sebesar ini lagi, dan ingin untuk menebus dirinya, tidak akan sanggup. Ulaika, mereka itulah, lahum su'ul hisab. Mereka adalah orang yang seburuk-buruk hisab nanti di sana. Jadi siapakah su'ul hisab? Mereka yang lam yastajibu, yang tidak mengijabah panggilan Tuhannya. Wa ma'wahum jahannam, dan tempat mereka nanti di neraka jahannam. Wa bi'sal mihad, dan itu adalah tempat buruk, ya, tempat kembali yang paling buruk. Jadi neraka jahannam adalah bi'sal mihad, tempat kembali yang paling buruk, ya. Dan orang yang masuk di dalam neraka namanya su'ul hisab.
Jadi dia adalah su'ul hisab dan dia adalah bi'sal mihad. Jadi neraka jahanam adalah su'ul hisab dan merupakan bi'sal mihad. Neraka jahanam adalah seburuk-buruk hisab pembalasan dan sekaligus seburuk-buruk tempat kembali. Lagi-lagi ayat berikutnya surat Al-Baqarah. Ya. Ini surat ini biasa atau terkenal kita baca kalau Ramadan kaitan dengan doa. Nah, kita temukan juga nanti di sini kata istijabah, kata-kata yastajibu. Ya. Mari kita baca. Ini ayat 186 surat Al-Baqarah 186 ini adalah rangkaian ayat-ayat puasa dari ayat 183 sampai 189 atau 187 ya. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibad. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad, anni tentang aku, fa inni qarib, maka aku sangat dekat. Inni qarib. Aku dekat. Maksud dekat itu tidak berjarak. Ujibu, aku akan mengijabah. Ya, da'wata da, doanya orang berdoa. Iza da'an, apabila benar-benar berdoa kepadaku. Jadi aku akan mengijabah doanya orang-orang berdoa kepadaku. Ya. Maka falyastajibuli. Nah ini dia syaratnya. Falyastajibuli. Nah ini tadi kita lihat juga tadi di sini. Ya. Lihat sebelumnya tadi di sini. Ya. Bahwa walladzina lam yastajibu ya, lahu. Walladzina lam yastajibu lahu. Kalau di sini Al-Baqarah ini adalah falyastajibu li, bukan lahu lagi karena Allah yang berbicara. Falyastajibu li ya, adalah mengijabah. Ya, jadi kalau yang di sini tadi juga adalah innama yastajibu alladzina yasma'un. Nah, yang tidak mengistijabah tadi seperti di sini, dia akan mendapatkan tempat yang paling buruk nanti di akhirat ya. Jadi falyastajibu li, maka hendaklah dia mengijabah dulu, merespon, memenuhi dulu keinginanku. Jadi kalau kita ingin berdoa ya harus memenuhi keinginan Tuhan juga. Itu apa? Kita harus mengikuti hukum-hukumnya, syariatnya, sebab akibatnya. Tidak boleh kita tiba-tiba datang minta begitu saja tanpa memenuhi ayat ini, karena ini persyaratan ini. Jadi falyastajib artinya hendaklah, hendaklah artinya wajiblah. Ini lamnya kan ini lamul amr. Artinya wajib bagi mereka untuk mengijabah dulu permintaanku. Baru wal yu'minu bi, baru juga percaya kepadaku. La'allahum yarsyudun, mudah-mudahan dengan begitu mereka dapatkan petunjuk untuk berjalan di jalan yang masuk akal. Yarsyud dari kata rusyd, masuk akal. Kita lihat lagi di ayat surat An-Naml ini ada juga. Tadi kata-kata al-maut di sini, al-mauta. Nah, di sini ada kata-kata al-mauta. Al-mauta tadi secara zahir artinya orang mati, mayit. Tetapi dalam ayat ini dan beberapa ayat dalam Al-Quran yang dimaksud adalah orang yang mati hatinya. Orang mati hatinya susah, dia berada dalam kegelapan. Kita lihat di sini. Innaka, sungguhnya engkau Muhammad, la tusmi'ul mauta. Kamu tidak akan bisa membuat mendengar al-mauta. Nah, al-mauta artinya apa? Orang mati hatinya. Kalau misalnya orang mati dalam pengertian mati jasad, ya nggak perlu ayat ini turun. Semua kita sudah tahu, tidak perlu ayat ini turun. Kenapa ya? Kita sudah tahu orang mati tidak bisa mendengar. Jadi seluruh dunia dari dulu sampai sekarang tahu kalau orang mati itu tidak bisa lagi mendengar. Nah, jadi kalau sudah jelas, ngapain Tuhan lagi berbicara seperti ini? Jadi dengan demikian, Allah tidak mungkin berbicara seperti ini kalau al-maut yang dimaksud di sini adalah al-maut dalam pengertian mati raga, mati jasmani. Maka yang dimaksud di sini adalah kamu Muhammad tidak bisa membuat mendengar orang yang mati hatinya. Karena tadi katakan berpaling. Kenapa dia berpaling? Hatinya mati, al-mauta. Walatus miusma, begitu ya kalau sudah budak, sudah tuli hatinya, kamu pun tidak bisa membuatnya mendengar. Jadi la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summa. Jadi ini yang paling berat, sudah mati. Kalau di sini masih tuli. Ya, kalau ini sudah mati hatinya. Ini tuli. Apa artinya tuli jemaah sekalian berbahagia? Tuli artinya alatnya ada, kupingnya masih ada, cuma tidak mendengar. Jadi la tusmi'us summa du'a. Dia tidak mungkin mendengar. Kamu tidak bisa membuatnya mendengar doa, seruan. Wa idza wallaw mudbirin, apabila mereka sudah berpaling ke belakang. Nah, kata-kata wallaw mudbirin menunjukkan ini orang hidup. Karena kalau orang mati ya tidak mungkin dia berpaling. Orang mati tidak mungkin dia berbalik ke belakang. Jadi
Adanya kata-kata wallau mudbirin menunjukkan al-mauta di sini adalah orang yang mati hatinya, mati jiwanya. Seperti ini tadi yang dikatakan dalam ayat ini. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta, yang sudah mati hatinya tetap akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Ya ba'athuhumullah summa ilaihi turja'un. Jadi yang berpikir orang mati hatinya tidak diminta pertanggungjawaban, itu keliru. Allah mengatakan ya ba'athuhumullah, Allah pasti akan bangkitkan mereka, summa kemudian ilahi kepada Allah juala yurja'un, mereka akan dikembalikan untuk dimintai pertanggungjawaban. Jadi ilahi yurja'un. Dan kata-kata yurja'un ini dikembalikan soalnya raji'un, orang yang kembali raji'un. Jadi kita semuanya tetap harus mengikuti innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya adalah milik Allah dan kita semuanya pasti akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Waqalu, dan mereka berkata, laula nuzil alaihi ayatun, kenapa Allah tidak menurunkan kepadanya satu mukjizat? Jadi di sini ayat ini mukjizat. Jadi siapa yang berkata yang tadi, yang berpaling hatinya, ya, yang mati hatinya tadi di atas ayat 35 tadi adalah orang yang orang yang berpaling. Ayat 36 adalah orang yang mati hatinya. Jadi orang sudah mati hatinya. Mauta. Ya. Nah, mereka berkata apa? Karena mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad, mereka juga tidak percaya kepada kitab suci yang dibawa Nabi, maka mereka berkata, laula nuzzil alaihi ayatun min rabbih. Nabi-nabi sebelumnya menurut mereka adalah semuanya dapat mujizat. Lalu kenapa tidak diturunkan mujizat kepada Nabi? Alaihi ini kepada Nabi. Jadi hi-nya di sini adalah kepada Nabi Muhammad. Ya. Jadi mereka berkata ini Muhammad di bawah ini. Ya. Mereka berkata laula nuzul, kenapa tidak diturunkan kepadanya satu mujizat min Rabbi, dari Tuhannya? Kalau memang dia Nabi, nah begitulah kalau pendapat mereka ini. Qul, katakanlah, ini karena ini kan ayatnya masih suratnya surat Makkiyah. Jadi kita selalu angkat di awal-awal pertemuan bahwa surat yang kita bahas itu surat Makkiyah atau Madaniyah. Dan kita lihat ini tadi surat Makkiyah. Karena surat Makkiyah kan berarti surat ini turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah atau Yathrib. Nah, berarti yang ada siapa di Mekah sana? Ya orang musyrik. Maka disinilah dikasih pendapat atau dikasih tafsir orang musyrik. Mereka orang musyrik karena mayoritas orang di Mekah pada saat itu adalah musyrik. Waqalu, dan mereka berkata, laula nuzil alaihi ayatun. Kenapa? Kalau memang Muhammad mengaku sebagai nabi, kenapa tidak diturunkan satu ayat, satu mujizat kepadanya dari Tuhannya? Ya. Kalau dia utusan Tuhan. Qul, jawablah Muhammad. Inilah jawabannya. Ya. Jawabannya, innallaha, sungguhnya Allah, qadirun, berkuasa untuk memberikan mujizat kepadanya. Jadi innallaha qadirun, jadi qadir sini adalah berkuasa ya. Jadi Allah itu adalah qadirun. Ala ayyunazzila ayatan, untuk menurunkan kepadanya satu ayat. Jadi kalau Allah mau, ya Allah kuasa. Jadi innallaha qadirun ala ayyunazzila ayat. Ini menunjukkan bahwa mujizat itu adalah domainnya Tuhan, bukan domainnya Nabi, apalagi manusia. Ini namanya mujizat bukan urusan Nabi, bukan juga urusan kita manusia. Jadi yang namanya mujizat itu adalah urusan Allah. Jadi urusan Allah itu. Ini innallaha qadirun. Maka ketika Nabi berisra Mi'raj, itu bukan Nabi punya kerjaan-kerjaan Tuhan. Ketika Nabi Musa membelah lautan, itu bukan urusan Nabi Musa, itu urusan Allah. Begitulah seterusnya. Yang namanya mujizat itu adalah domainnya Tuhan. Otoritasnya Tuhan.
Jadi mujizat itu adalah kehendak Tuhan, bukan atas permintaan nabinya. Jadi bukan mujizat namanya kalau diminta. Ya. Jadi Inna Allah qadirun la ayunazzil alai ayatan. Walakinna akan tetapi aksarahum, kebanyakan mereka. Aksarahum, kebanyakan mereka, yaitu yang berkata di sini. Hukumnya kembali kepada ini, qalu yang mereka berkata, kebanyakan mereka yang menentang Nabi di Mekah itu adalah layak lamun, tidak berilmu. Jadi yang kita tekankan di sini adalah layak lamun, tidak berilmu mereka itu. Ya. Walakin aksarahum layak lamun. Artinya apa? Bahwa sebetulnya mukjizat itu adalah tidak begitu membantu sebetulnya manusia untuk mengenal Allah. Ya. Lalu kenapa terjadi mukjizat? Mukjizat itu hanya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Nabi itu bukanlah maunya bertindak. Ya, kalau maunya Nabi ya tidak bisa membuat laut terbelah, tidak bisa berisra di waktu yang di waktu yang sangat cepat, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya beberapa menit saja. Itu tidak mungkin kalau Nabi yang melakukannya. Jadi dengan demikian mukjizat itu adalah tadi urusannya Tuhan, tetapi kata Tuhan walakin aksarahum la ya'lamun, kebanyakan mereka tidak berpengetahuan. Ya. Jadi kenapa mereka menolak mukjizat misalnya atau menolak Nabi tadi? Ya karena mereka tidak berpengetahuan, artinya bahwa mereka tidak menggunakan tadi akalnya. Makanya tadi katakan fala takunanna minal jahilin. Janganlah engkau menjadi orang yang jahil. Nah, jadi saya kira semakin jelas. Jadi orang yang orang yang menafikan atau menolak mengijabat Tuhan baru meminta sesuatu dari Tuhan, kata Tuhan termasuk layak lamun. Aksarahum layak lamun. Kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi walakin aksarahum layak lamun. Akan tetapi kebanyakan atau mayoritas mereka tidak mengetahui. Jadi kita ulangi bahwa kita mengenal kebenaran bukan melalui mujizat, tapi melalui pengetahuan. Orang ikut pada Nabi melalui mujizat banyak, tetapi cepat juga berubah. Kenapa? Karena tidak berdasarkan ma'rifat dan keyakinan. Buktinya mana? Buktinya Nabi Isa. Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalatu wassalam itu punya mujizat banyak sekali. Orang buta diusap saja matanya dia bisa melihat. Orang kusta diusap saja kulitnya dia bisa sembuh. Orang mati diusap lalu kemudian bisa hidup kembali. Banyak sekali mujizat Nabi Isa itu. Bahkan kalau kita dengarkan cerita-ceritanya banyak di luar, di hadis diceritakan bukan di Quran. Begitu banyak mujizat Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ada mengatakan bahwa Nabi Isa juga kalau dia mau dia pegangkan batu saja dia bisa jadi emas. Ya, jadi dengan demikian Nabi Isa banyak mujizat. Makanya cepat sekali pengikutnya banyak. Ya, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu pada saat itu di penjuru Arab dan Suriah sampai kepada pusat Romawi. Nah, justru karena banyak pengikutnya kemudian meresahkan penguasa Romawi. Maka penguasa Romawi mengirim skuad rombongan ataukah pasukan pembunuh terhadap Nabi Isa, bekerja sama dengan orang-orang Yahudi setempat yang memang dari awal menolak Isa ibnu Maryam sebagai Nabi. Maka kongsi antara pihak Romawi dan orang-orang Yahudi yang mengkhianati Nabi Isa ataukah yang memang tidak percaya kepada Nabi Isa, kemudian membuat Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya terintimidasi. Nah, pada saat sudah mulai diintimidasi, ditakut-takuti, dari puluhan ribu pengikut Nabi Isa, berapa yang bertahan? Jawabannya cuma 12 orang. Ulangi lagi, dari puluhan ribu, yang bertahan hanya 12 orang. Hal yang sama terjadi juga pada Sayyidina Husain di Karbala. Ketika ada di sana hanya beberapa puluh orang, sekitar 70 orangan bersama, dan itu kebanyakan perempuan dan anak-anak. Banyak di antaranya perempuan dan anak-anak. Jadi sangat sedikit kalau sudah menyangkut masalah ini. Jadi kalau orang masuk Islam karena mujizat, ya itu karena apa? Karena kepentingan dirinya. Dia merasa senang kepada Nabi Isa karena matanya melihat, mata lahiriahnya melihat. Dia mengikuti Nabi Isa atau mengaku mengikuti Nabi Isa
karena penyakit lepranya sembuh, kustanya sembuh. Dia mengaku percaya kepada Nabi Isa karena keluarganya meninggal bisa hidup kembali. Sehingga banyak sekali semuanya datang kepada Nabi Isa punya harapan, punya pamrih supaya hajatnya terpenuhi. Jadi mereka datang membawa kepentingan egonya, pribadinya masing-masing, bukan datang untuk menemani Nabi Isa kembali kepada Allah. Makanya pada saat Nabi Isa dan pengikut-pengikutnya mulai diintimidasi oleh tentara Romawi, dan kemudian bersembunyi dari rumah ke rumah dan tinggal 12 orang yang bersamanya, maka berkatalah Nabi Isa, siapakah yang bisa menolongku kepada Allah? Man ansari ilallah. Wahai Hawariyun, wahai pengikutku, man ansari ilallah. Siapalah yang mau menolong aku sampai kepada Allah. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita beragama dengan kepentingan kita, ego kita, subjektivitas kita, ya sebatas itu. Dan ini terulang lagi pada Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Al-Husain kita. Kenapa? Karena ada 12.000 jempol tanda tangan yang dikirim mulai dari Madinah sampai kepada Mekah, meminta Imam Hussein untuk datang ke Kufah. Yang bertanda tangan saya 12.000 orang, bayangkan. Yang bertanda tangan dengan cap jempol darah 12.000 orang. Mengaku semuanya pengen siap menolong Imam Hussein. Tentu lebih banyak lagi yang lain. Istri-istri mereka tentu tidak ikut di situ karena istri ikut pada suami. Jadi kalau kita kali 2 saja, 12.000 itu sudah 24.000. Kalau termasuk anak-anaknya katakanlah 2, berarti sekitar 48.000 ya kan. Tetapi ketika mereka semuanya sudah mulai diintimidasi oleh Ibnu Ziyad, sudah mulai diancam akan dibunuh satu persatu, maka kemudian mereka mengkhianati utusan Imam Hussein di Karbala, yaitu Muslim bin Aqil. Ya. Luar biasa kan? Jadi artinya apa? Inilah pentingnya kita beragama, jangan punya pamrih. Justru kalau kita beragama, kita berniat mengorbankan diri kita. Dalam Al-Quran dikatakan, bi amwalikum wa anfusikum. Hartamu dan dirimu harus siap korbankan. Bukan kita beragama justru untuk melayani kepentingan duniawi kita. Ingat pembahasan kita sebelumnya, dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau saja. Ya, artinya apa? Kalau kita hanya memenuhi hajat-hajat kita, ya berarti kita beragama hanya untuk mengejar-ngejar senda gurau dan permainan saja. Kalau ibaratnya hanya mengejar-ngejar boneka, kayak anak-anak cari boneka. Ya. Nah, jadi dengan demikian beragama itu justru mengajarkan kita untuk mengorbankan harta dan diri kita. Jadi bi amwalikum wa anfusikum. Al-Quran katakan ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang beriman, hal adullukum, inginkah kalian aku tunjukkan ala tijaratin, tersuatu perniagaan, tunjikum min adzabin alim, yang mencegah kalian dari azab yang sangat pedih, yaitu neraka jahanam tadi. Apa itu? Tu'minuna billahi, beriman kepada Allah, wa rasul, dan beriman kepada rasulnya. Yang ketiga, wa tujahiduna fisabilillah, dan bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan apa? Bi amwalikum wa anfusikum. Jadi justru dikorbankan, bukan justru kita cari rajin ngaji supaya bisnisnya lancar. Ya. Kalau rajin ngaji supaya bisnis lancar, ya nggak perlu ngaji. Kenapa? Karena negara-negara maju jarang yang ngaji tapi bisnisnya lancar. Perusahaan-perusahaan multinasional itu atau multinational corporation itu pemiliknya rata-rata bukan orang yang ngaji, tapi mereka bahkan kekayaannya bukan hanya di tempatnya, di wilayahnya, di negara, tapi bahkan menggurita ke seluruh dunia. Namanya saja multinational corporation. Perusahaan multinasional, perusahaan yang melampaui negara-negara. Nah, jadi artinya apa jemaah sekalian? Marilah kita mulai selalu belajar untuk menghilangkan ego kita, subjektivitas kita. Jangan sampai kita beragama hanya untuk melayani kepentingan ego kita. Nah, seperti mereka ini, saya beragama, tapi coba tunjukkan satu mujizat. Apa mujizatnya? Ya saya kan banyak utang, coba bayarkan utang saya, kira-kira gitulah. Nah, bukan itu masalahnya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah berilmu.
penyebabnya mereka tadi itu tidak beriman bukan karena tidak ada mujizat. Kalau mujizat gampang, Allah bisa memberikannya. Tetapi penyebab mereka itu sebetulnya tidak beriman adalah karena walakin aktsarahum la ya'lamun, karena mereka tidak berilmu. Makanya lagi-lagi kita kembali lagi, ayat pertama turun adalah perintah untuk belajar, Iqra. Ya, karena hanya dengan ilmu itulah kita bisa mengenal kebenaran tanpa melalui mujizat seperti ini. Ya, kita lihat lagi ayatnya di sini. Ini kita lihat adalah surat Hud. Untuk lihat yang namanya ayat itu mujizat ini. Kan kita tadi mengatakan ayat di sini adalah mujizat. Tentu ada pertanyaan, dari mana kita tahu kalau ini mujizat? Ingat, dalam Al-Quran kata mujizat secara spesifik itu tidak ada. Maksudnya mujizat dalam pengertian seperti Nabi Nuh membuat perahu di atas gunung, atau Nabi Musa membelah lautan, tongkatnya jadi ular, dan sebagainya. Nah, dalam Al-Quran itu tidak disebut ayat, disebut sebagai tidak disebut sebagai mujizat, disebut sebagai ayat. Nah, mari kita lihat lagi contohnya di sini, bahwa ayat itu mujizat ini. Ini berkaitan dengan Nabi Hud, ya. Maaf, Nabi Saleh. Ya. Wa ya qaumi, Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, hadihi ini adalah naqatullah, ada seekor onta, ya, onta betina. Jadi dia kata, kaumku, ini ada seekor onta. Onta ini tubuhnya sama dengan yang lain. Sama juga Nabi Muhammad kita kan tubuhnya sama dengan kita semuanya. Nah, onta ini juga sama dengan yang lain. Tetapi ada satu hal. Onta ini adalah disandarkan kepada Allah. Ini naqatullah. Jadi disandarkan kepada Allah. Jadi artinya apa? Allah telah memilihkan kepada Nabi Saleh onta ini untuk dijadikan sebagai parameter untuk mengukur apakah kaumnya itu beriman atau tidak beriman. Maka berkatalah Nabi Saleh kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, hadihi naqatullah, ini ada onta betinanya Allah. Lakum, untuk kalian. Sebagai apa? Sebagai ayat. Ini ayat di sini adalah mujizat. Apa artinya mujizat? Tidak ada onta kalau disembelih tiba-tiba turun azab. Nggak ada. Onta memang boleh dimakan. Sapi juga kalau kita sembelih kan dimakan. Tidak ada sapi yang mengundang azab. Nah, tetapi di sini katakan onta ini bisa mengundang azab. Nah, ayat yang menyebabkan nanti mereka binasa semuanya. Maka Nabi Saleh mengatakan, hadihi naqatullahi lakum ayatan. Pada ruha, maka kemudian karena ini adalah ontanya Allah dan kita hidup di buminya Allah, maka onta ini berhak makan dimanapun di buminya Allah. Maka pada ruha, biarkanlah dia berkeliaran. Ta'kulu fil ardillah, untuk makan di buminya Allah, ingat. Karena naqatullah ini ardullah. Ini adalah naqatullah, maka ini adalah ardullah, buminya Allah. Karena buminya Allah, ya ontanya Allah bebas makan di muka bumi ini. Pada ruha ta'kulu fi ardillah. Wala tamassuha, maka janganlah engkau mengganggunya. Besok dengan cara yang jahat, dengan cara yang yang salah, besok dengan mengganggunya dengan jahat. Karena kalau kau mengganggunya dengan cara yang salah, dengan cara yang jahat, yaitu dengan menyembelihnya, faya'khudzakum adzabun qarib, maka pasti kalian akan ditimpa dengan azab yang dekat. Jadi ini ancamannya. Kalau kalian mengganggunya, kan ini larangan. Kalau larangan ini kamu langgar, maka faya'khudzakum, maka Allah akan menimpakan kepada kalian adzabun qarib, azab yang dekat. Apa artinya azab yang dekat? Ya tidak perlu menunggu sampai hari akhirat. Semua mereka ingin hidup, tapi begitu azab datang semuanya mati. Ya, kan mereka semuanya adalah ahli dunia, pecinta dunia. Yang paling mereka dambakan adalah hidup sehat dan panjang. Kenapa? Karena mereka adalah pecinta dunia. Nah, karena pecinta dunia, maka yang paling mereka takuti adalah meninggalkan dunia. Nah, Allah mengatakan, kalau kalian tidak ingin meninggalkan dunia dengan cepat, maka janganlah mengganggu onta ini. Wala tamassuha bisu'in. Nah, maka kemudian ketika mereka melanggarnya, maka diazablah mereka semuanya. Nanti mereka menyembelihnya. Ya. Fa'aqaruha, lalu kemudian mereka menyembelihnya dengan cara menusuknya. Faqala tamattau, mereka membunuhnya dengan cara menusuknya. Faqala tamattau, maka kemudian Nabi Saleh berkata,
Ya udahlah kalau begitu, karena kamu telah melanggar, ya tamattau, silakan bersenang-senang. Kembalilah ke rumah kalian masing-masing, tamattau, bersenang-senanglah di rumahnya masing-masing, makanlah apa saja yang ingin dimakan, minumlah apa yang ingin diminum, lakukanlah apa yang ingin dilakukan. Berbuatlah sekehendak kalian. Selama apa? Fida'arikum, di rumah-rumah kalian selama 3 hari. Salasata ayyamin. Selama 3 hari. Apa yang terjadi kemudian? Maka dzalika wa'du ghairu maghdub. Karena itulah janji Allah, setelah 3 hari nanti datang, maka kalian akan ditimpa musibah. Janji Allah 3 hari itu tidak mungkin Allah khianati, tidak mungkin Allah tidak memenuhinya, tidak mungkin Allah berdusta. Sehingga apa yang terjadi? Falamma ja'a amruna, tatkala datang urusan kami, yaitu azab tadi, najjayna shalihan, yang kami selamatkan hanya Saleh. Jadi Saleh tidak masuk karena dia nabi. Nah, siapa lagi? Walladzina amanu ma'ahu, dan orang beriman bersamanya. Ingat kata-kata ma'ahu. Walladzina amanu ma'ahu, yang bersamanya, yang tidak bersamanya nggak bisa juga. Walladzina amanu ma'ahu birahmatin, dan orang-orang beriman bersamanya dengan rahmat, minna, dari kami. Wa min khizzil yaumin, dan pada saat itu terjadilah kehinaan karena mereka semuanya kemudian menjadi bergelimpangan di rumah-rumah mereka. Kita balik lagi sini. Jadi maka oleh sebab itulah kenapa tadi mereka menyembeli onta itu? Karena walakinna aktsarahum la ya'lamun. Karena mereka kebanyakan tidak berilmu. Mereka dibodoh-bodohi oleh pemimpin mereka. Mereka ditipu oleh penguasa-penguasa korup mereka. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa ma min dabbatin fil ardi, dan tidak ada satupun daripada dabbah. Dabbah itu secara bahasa artinya binatang melata sebetulnya, tetapi di sini diartikan secara keseluruhan, yaitu hewan-hewan, binatang-binatang bisa juga. Karena kita manusia juga secara umum disebut dabbah juga, hewan-hewan juga. Tetapi secara spesifik dabbah itu adalah hewan-hewan yang melata, ya, hewan-hewan yang merayap, reptil, jenis reptil. Wa ma min dabbatin fil ardh, dan tiada satupun hewan-hewan atau binatang di muka bumi, wala ta'irin, jadi kita bagi dua saja, burung dan selain burung. Yang selain burung kan di darat, kalau burung kan di angkasa. Jadi hewan-hewan ada dua di angkasa namanya ta'ir, sedangkan yang di darat yang berjalan dengan kakinya atau dengan perutnya adalah dabbah, seperti itu. Karena kita berjalan dengan kaki masuk kategori dabbah. Selain yang tidak berjalan, yang berjalan dengan kaki, yaitu berjalan dengan sayap, namanya ta'ir, burungnya. Jadi wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin. Jadi tidak ada satupun hewan-hewan di muka bumi dan tak satupun juga burung. Yang burung itu adalah yatiru bijanahihi, terbang dengan dua sayapnya. Jadi namanya burung ada terbang dengan dua sayapnya. Ila, jadi ini adalah pasangannya ini ila. Ma ila, tiadalah atau tak ada satupun jenis hewan di muka bumi ataupun burung-burung di udara yang terbang di udara, ila, kecuali bahwa mereka itu adalah umamun. Mereka adalah umamun. Mereka adalah umamun. Mereka adalah umat-umat. Umamun ini bentuk jamak dari ummatun. Umamun. Amsalukum, seperti kalian. Artinya yang namanya manusia itu harusnya berbentuk umat. Ya. Apa itu namanya umat? Nah, coba lihat tadi burung-burung. Waktu Bapak Ibu perhatikan tadi sebelum kita buka ini, kan ada tadi ilustrasi video. Nah, burung-burung itu tadi berjalan berkelompok. Tergantungnya di depan. Pasti ada satu di depannya imamnya. Jadi yang namanya ummah harus ada imamnya. Ya, ulangi, yang namanya ummah harus ada imamnya.
Kalau tidak ada imamnya, ya tidak bisa, dia terpencar-pencar. Mana buktinya? Sekarang ini umat Islam ada 40 atau 50-an negara mayoritas Islam di dunia. Penduduk Islam sekarang ada hampir 2 miliar, 1, sekian miliar, tetapi hanya menjadi penonton semuanya terhadap pembantaian saudara-saudaranya di Gaza. Kenapa? Ya karena bukan umat. Tidak ada yang memerintahkannya. Tidak ada yang, siapa kepalanya sekarang umat Islam? Bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, coba renungkan, siapa sekarang kepalanya umat Islam? Begitu kita tunjukkan, ada tuh seperti di Iran, ada kepalanya. Oh, tapi dia kan Syiah, nah begitu. Artinya apa? Selain Syiah tidak punya imam kan? Tidak punya pemimpin. Nah, burung saja punya pemimpin. Hewan-hewan saja punya pemimpin. Maka kita lihat, hewan-hewan itu pasti bergerombol. Semua hewan-hewan itu pasti makhluk sosial. Burung-burung juga makhluk sosial. Apa yang namanya makhluk sosial? Berjalan selalu ada pemimpinnya, ada kepalanya. Seperti mana di dunia, negara itu kan ada orang banyak di dalamnya. Negara yang paling kecil mungkin sekitar 200-an ribu penghuni warganya. Seperti Brunei mungkin 200-300 ribu ya. Tapi tetap ada pemimpinnya, ada rajanya juga yang didengar suaranya. Ya. Di negara yang republik ada presidennya. Ya. Yang di negara monarki konstitusional ada rajanya, ada perdana menterinya. Nah, sekarang tidak ada negara yang bisa aman, tenang kalau tidak ada pemimpinnya. Masa iya ada umat yang sebesar Islam ini tidak ada pemimpinnya? Coba siapa pemimpinnya sekarang? Karena tidak ada pemimpinnya, maka dikumpulkanlah mereka semuanya untuk diberikan nasihat di Beijing, Cina sana. Nah, jadi Bapak bisa bayangkan bahwa pemimpin-pemimpin dunia Arab, Liga Arab, dikumpulkan untuk dapatkan wejangan oleh Xi Jinping, kepala negara yang tidak bertuhan. Coba bayangkan. Ya, kan menjadi lucu jadinya kan. Ya, apa sebabnya? Tidak, bukan umat. Sedangkan Allah mengatakan, wa ma min dabatin, kata-kata mah tidak ada satupun jenis hewan ternak ataupun burung-burung kecuali bahwa mereka pasti umat-umat, harusnya amsalukum seperti kalian juga. Jadi artinya kalian juga harus umat. Ma farratna fil kitabi min syai'. Nah, tidak ada satupun. Setelah bicara tentang umat, ini kita berikan lingkaran ini. Ini umamun, ini adalah umat bentuk jamak karena kan banyak nih. Ini binatang-binatang dabba, tahirin juga burung-burung. Hewan-hewan saja kan banyak jenisnya, burung-burung juga banyak jenisnya. Setiap jenisnya membentuk satu umat, ada pemimpinnya, ada imamnya, ada kepalanya, ada presidennya, ada rajanya, satu jenis. Nah, sekarang Al-Quran mengatakan, wa ma farratna, tidak mungkin kami membiarkan. Tidak, ma ini tidak. Farratna, kami membiarkan. Artinya tidak ada satupun yang kami tinggalkan. Tidak ada satupun yang kami tidak bahas. Di mana? Fil kitab, di dalam Alkitab. Dalam Al-Quran maksudnya di sini. Di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu ma farratna fil kitab min syai', sesuatu apa? Jadi kita artikan dengan bahasa kita, tak satu pun ya, atau tak sesuatu pun yang kami tinggalkan, yang kami tidak bahas, yang kami tidak sampaikan di dalam kitab suci kami. Artinya apa? Di dalam kitab suci Al-Quran itu lengkap semuanya. Kalau kita mengatakan ada yang tidak dibahas, berarti kita tidak percaya hati ini dan kita menuduh Allah sebagai berdusta. Kenapa? Karena ini ayat Al-Quran bilang, bukan saya. Ingat Bapak Ibu sekalian, jangan bilang Pak Rusli yang bilang, bukan saya yang bilang, ini Al-Quran ini. Al-Quran mengatakan ma farratna fil kitab min syai'. Nah, berbicara tentang pemimpin umat Islam, ada mengatakan tidak ditunjuk oleh Nabi. Nah, berarti ada yang kami tinggalkan di sini. Kalau Al-Quran ini membahas semuanya, sampai pada tingkat burung-burung dan hewan-hewan, dibicarakan dalam Al-Quran tentang madu lebah, dibicarakan dengan rinci. Masa ia berkenaan dengan pemimpin umat Islam tidak dibicarakan? Dan karena umat Islam sekarang tidak punya pemimpin, dihinakan di depan dunia sekarang. Sekarang sudah 36 ribu warga Palestina, Gaza yang dibunuh, dan mayoritasnya anak-anak. Tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan sampai sekarang Mesir pun juga masih mengirim kebutuhan makanan ke Israel. Kan luar biasa.
Luar biasa, Mas. Apa sebabnya? Tidak ada pemimpinnya. Karena tidak ada pemimpinnya, ya pemimpinnya Israel, Amerika sana. Akhirnya mereka diam seribu bahasa, menjadi penonton live streaming terhadap pembunuhan massal selama 8 bulan ini terhadap umat Islam. Maka umat Islam itu menjadi lucu. Kalau satu orang Islam itu dibujuk oleh orang non-Islam menjadi non-Islam, marah luar biasa. Tetapi dibunuh 40.000 dan umat Islam semuanya, mereka tidak marah. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Apa sebabnya? Karena kita bukan lagi umat. Kita tidak ada pemimpinnya. Kita telah menyalahi Al-Quran. Al-Quran mengatakan, ma farratna fil kitabi min syai'. Mungkin ada yang berkata, kalau begitu dibahas dong dalam Al-Quran. Ya dibahas. Cuma kita tidak mau mengakuinya. Kita sudah bahas surat Al-Maidah, ini surat Al-An'am. Surat Al-Maidah kita bahas, inti surat Al-Maidah apa? Tentang wilayah. Ya. Tetapi kita tidak menerimanya. Akhirnya apa yang terjadi? Umat Islam tidak punya pemimpin. Ya. Bapak Ibu sekalian, ayam-ayam kita saja dibunuh orang, kita pasti marah dan pasti akan bertindak. Ini saudara sendiri dibunuh sampai hampir 36.000 orang lebih. Tetapi tidak ada tindakan apa-apa dari umat Islam. Yang ada hanya retorika dari kepala-kepala negara tertentu. Retorika doang. Terus tindakannya apa? Ya nggak ada. Untuk apa retorika itu? Supaya jangan kehilangan dukungan politik dari rakyatnya. Jadi ulangi lagi Bapak Ibu sekalian, ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun yang kami tinggalkan dalam Al-Quran. Summa kemudian ingat, semuanya kita ila rabbim, kepada Tuhan kita ini, kepada Tuhannya ila rabbim yuhsyarun, mereka akan dikembalikan, dikumpulkan. Kita semuanya akan dihimpun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat ayat 38. Hewan-hewan, burung-burung pun adalah umat-umat yang teratur. Ya. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak perhatikan tadi, coba kita balik lagi ke sini. Ya. Kita lihat lagi video burung-burungnya, coba lihat. Coba lihat ini. Apakah ada yang acak kalau kita lihat jemaah sekalian? Itu pasti mereka semuanya seragam, gerakannya yang berkumpul di sana tuh. Ini bergerak semuanya sama-sama, bermanuver, begitu. Ya. Berbalik yang di depan, semua ikut berbalik, coba lihat. Ini bukan saya bikin ini Pak, ini aslinya burung seperti itu. Ya. Nah jadi bisa kita amati di angkasa, burung saja punya pemimpin, masa iya orang mengaku agamanya paling sempurna, paling baik tidak ada pemimpinnya. Ya. Kita selalu diajak untuk berjamaah di masjid, karena di masjid ada imam. Tetapi secara keseluruhan, secara global, tidak punya imam. Lah, apakah masih disebut jemaah sebetulnya? Yang disebut berjemaah itu bukan berarti salat di rumah atau salat di masjid, tetapi punya imam atau tidak. Mari kita lihat ayat berikut ini. Ya. Ini adalah surat 13 ayat 30. Allah firman, kadzalika begitulah arsalnaka, kami mengutus engkau Muhammad fi ummatina. Jadi Nabi Muhammad pun juga satu umat ini. Kadzalika begitulah arsalnaka, kami mengutus menjadikan rasul kaum Muhammad untuk apa? Fi ummatin, dalam satu umat. Kadzalika arsalnaka fi ummatin. Begitulah kami mengutus kaum umat dalam satu umat. Dan umatnya Nabi itu satu, dalam artinya dikatakan hadi ummatukum ummatan wahidatan. Jadi umat Nabi satu, tidak boleh banyak karena satu imamnya berarti harus satu. Ya. Jadi kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun. Jadi sebelum Nabi sudah ada juga umat-umat dipimpin oleh nabi-nabinya, dipimpin oleh imam-imam pengganti nabinya. Qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihim, supaya engkau mengajari mereka, membacakan kepada mereka alladzi auhayna ilaika, yang diwahyukan, kami wahyukan kepada Muhammad. Jadi yang dibacakan Nabi kepada umatnya apa? Ya Al-Quran ini, auhayna ilaika ini. Supaya engkau membacakan, menelaahkan kepada manusia itu apa? Alladzi auhayna. Apa saja yang kami wahyukan ilaika kepada Muhammad. Jadi Nabi menjadi pemimpin umat atau imamnya umat,
dan tugasnya adalah litatlua alaihim, menelaahkan, membacakan, mengajarkan kepada mereka apa-apa yang kami wahyukan kepadamu, alladzi auhayna ilaika. Kenapa? Karena wahum yakfuruna birrahman, ketika mereka mengingkari ar-Rahman. Jadi wawnya di sini bukan waw dan, tapi waw hal. Ini bukan waw ataf di sini. Jadi Rasul diutus itu adalah karena kita manusia mayoritas berada dalam kekufuran. Kita ingkari siapa? Yakfuruna birrahman. Mengingkari Allah, maka kemudian Allah mengutus. Jadi kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaika wahum. Jadi wawnya sini ketika, ya. Jadi kami mengutus engkau Muhammad ketika manusia itu berada dalam kekufuran terhadap Tuhannya. Qul, katakanlah, huwa rabbi, katakan Muhammad kepada manusia, huwa dia Allah, rabbi, Tuhanku, la ilaha illahu, tidak ada ilah selain dia, alaihi tawakkaltu, kepadanya lah aku berserah diri, bertawakal, wa ilaihi matab, dan kepadanya lah aku bertaubat kalau aku ada salah. Nah, jadi inilah surat Ar-Ra'du, ya. Kita lihat lagi ayat berikutnya, ya, ini. Kita lihat lagi dulu di sini, ya. Nah, ini juga ini ya. Nabi Muhammad kita yastami'una tadi, ya. Wa minhum man yastami'u ilaika. Dan di antara mereka ada yang mendengarkan kaum Muhammad, ya. Tapi kita ke sini dulu. Ayat 3, jadi ini sudah selesai, Sumaila Rabbi Misyarum, ya. Kita masuk ke 39, ya. Kalau tidak karena tangannya orang ini menyala, tentu kita tidak lihat. Ya, kalau bukanlah karena bibirnya itu ada warna biru, kita tidak tahu kalau itu ada orang di sana. Artinya bahwa orang berada dalam kegelapan sebetulnya benar-benar tidak ada, tenggelam dalam kegelapan. Dan kalau ada orang berada dalam kegelapan, penampilannya kemudian seperti monster, seperti setan. Walladzina kadzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Dan orang-orang yang kadzabu mendustakan ayat kami. Apa ayat kami tadi? Al-Quran kan, karena auhayna, ingat tadi. Kami wahyukan, ingat tadi di sini gimana sekalian. 13 tadi. Litatlu alaihim alladzi auhayna ilaika. Untuk engkau bacakan kepada mereka apa yang kami wahyukan kepada Muhammad. Jadi di sini adalah kadzabu bi ayatina, yaitu mengingkari wahyu Allah tadi dalam Al-Quran. Jadi walladzina kadzabu bi ayatina, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami yaitu Al-Quran, maka hakikatnya sumun. Jadi kita lihat di sini. Ini adalah kadzabu, mereka mendustakan ayat kami. Kenapa? Karena mereka hakikatnya sumun. Mungkin secara tubuh raga, ya kupingnya bagus. Secara tubuh atau raga, ya bibirnya bisa berbicara, mulutnya bisa berbicara. Kalau begitu siapa sumun bukmun di sini? Ya hatinya. Karena yang mendustakan juga hati. Jadi walladzina kadzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sumun, mereka pada hakikatnya adalah tuli hatinya. Wabukmun, bisu hatinya. Nah, orang yang sumun bukmun, hakikatnya fi zulumatin, berada dalam kegelapan. Seperti tadi video kita. Jadi orang yang mendustakan ayat Allah pada dasarnya adalah sumun. Jadi penyebabnya mereka mendustakan adalah karena dia dua ini, ya. Sumun bukmun, ya. Kita sini, ya. Nah, jadi mereka itu adalah bukmun, maka dia mendustakan. Karena hatinya berada dalam kegelapan. Allah mengatakan, may yasha'illah yudlil, siapa yang Allah kehendaki maka dia sesatkan. Kalau begitu siapa yang Allah kehendaki sesatkan? Orang yang mentulikan hatinya dan membisukan jiwanya.
Sehingga kemudian mereka mendustakan semua ayat Allah, yaitu apa yang diwahyukan kepada Nabi tadi, yaitu Al-Quran. Jadi patokan parameter gelap tidaknya hati seseorang, mendustakan tidaknya tuli dan bisunya seseorang adalah Al-Quran. May yasha'illahu yudlilu wa may yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim. Dan siapa yang dikehendaki maka dia berada di atas jalan yang lurus. Dijadikannya berada di atas jalan yang lurus. Coba bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan baca ini. Kita baca baru kita pahami. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah orang yang berada di atas jalan yang lurus adalah orang yang tidak mendustakan ayat Allah. Berarti membaca dan mengimaninya. Yang kedua, tidak tuli hatinya. Tidak bisu hatinya. Jadi orang yang mendengar hatinya, yang berbicara jiwanya, dan mengaku mengimani kitab suci, mereka itulah yang akan berada di atas jalan yang lurus. Kan begitu pemahamannya Bapak sekalian. Ya. Kita lihat di sini ayatnya tadi yang kita sudah buka. Ya. Surat Yunus. Ya. Wa minhum man yastami'una ilaika. Di antara mereka ada yang mendengarkan kepada Muhammad secara raga, ya, artinya secara raga, secara tubuh, secara fisik, secara zahir mereka mendengar Nabi berbicara. Tetapi walaupun mereka datang bersama dengan Nabi atau mengikuti majelis Nabi, tetapi tidak berubah. Kenapa tidak ada perubahan? Karena jiwanya sumun ini, tuli. Ya. Karena dia tuli, maka dia tidak menggunakan akalnya nih. Wa minhum, dan di antara mereka man yastami'una ilaika, ada yang mendengarkan kepada Muhammad kalau kamu berbicara. Tetapi apa anta tusmi', apakah engkau Muhammad bisa membuat mendengar asum orang yang tuli, walaupun mereka itu layak yaqilun. Ya, jadi permulaannya adalah menggunakan akal. Kalau kita sudah mulai menggunakan akal, artinya sudah mulai membuka sumbatnya telinga hati kita. Sudah mulai mau mendengarkan wejangan-wejangan Nabi tadi. Ya, sudah mulai mendengarkan wahyu yang dibacakan tadi di surat Ar-Ra'd tadi ini yang kita baca sebelumnya 30. Ya. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa alaihim alladzi auhayna ilaika. Supaya engkau membacakan kepada mereka apa yang diwahyukan, apa yang kami wahyukan kepada Muhammad. Tetapi ini bisa mereka terima apabila mereka tidak tuli, mereka tidak bisu seperti dalam ayat ini. Ya. Nah, jadi inilah jemaah sekalian berbahagia, pentingnya membuka mata hati kita, jiwa kita, supaya kita berada di atas jalan yang lurus. Berikutnya lagi ayat terakhir. Nah, ujung-ujungnya adalah azab. Jadi ujung-ujungnya tadi adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qul, katakanlah Muhammad, ara'aitakum, bagaimanakah pendapat kalian? In, jika atau apabila atakum, datang kepada kalian. Apa yang datang? Adzabullah. Bagaimana pendapat kalian? Bagaimana tanggapan, bagaimana pendapat, bagaimana penjelasan kalian apabila kepada kalian datang azab Allah. Au atatkumus sa'ah, atau tiba-tiba datang kepada kalian sa'ah, kematian. Tiba-tiba datang kematian atau kiamat kecil ataupun kiamat besar. Kalau tiba-tiba datang azab Allah atau tiba-tiba datang kematian, datang malakul maut yang mengatakan akan dicabut nyawamu sekarang. Aghairallahi tad'una, apakah ada selain Allah yang kau bisa seru? Aghairallah, apakah engkau memiliki selain daripada Allah yang bisa kamu terus seru? Tad'una, apakah ada yang bisa kamu tempati berdoa selain daripada Allah? In kuntum shadiqin, kalau kamu benar. Artinya bahwa kalau pendapat kamu bahwa Al-Quran tidak perlu, Nabi tidak perlu, siapa lagi yang bisa kamu suruh selain daripada Allah kalau argumen kamu benar? In kuntum shadiqin. Allah memberikan penjelasannya di dalam surat Yunus juga. Allah berfirman, huwallazi, dia itulah orang yang
Yusayyirukum fil barri. Dialah Allah yang yusayyirukum, membuat kamu bisa berjalan. Jadi dialah Allah yang membuat kalian gampang berjalan fil barri, di daratan, wal bahri, dan juga di lautan. Hatta sampai iza kuntum fil fulki, sampai ketika kalian semuanya berjalan di tengah laut dan berada di atas perahu, kapal, al-fulk. Hatta idza kuntum fil fulki, berada di atas bahtera atau kapal laut. Wajaraina bihim birihin, lalu kemudian perahu kalian itu berjalan, meluncur. Birihin, dengan angin. Thayyibatin, yang baik, angin yang sesuai dengan arah kapal. Kalau sekarang dengan adanya mesin, kemudian kapal kalian meluncur dengan mesin-mesin yang canggih, yang sophisticated. Wa farihu, lalu kemudian setelah perahunya berjalan dengan baik, ombaknya tidak terlalu besar, maka farihu biha, semua penumpang pasti akan senang, bergembira. Tetapi tiba-tiba ja'atha rihun asif. Tetapi tiba-tiba tidak lama setelah itu datang kepadanya angin yang sangat kencang, badai. Angin yang sangat laju, yang sangat kuat. Kemudian angin itu berubah menjadi badai. Waja'ahumul mauju, dan kemudian muncullah ombak yang besar juga. Mauju itu ombak, gelombang. Min kulli makan, dari berbagai tempat. Jadi ombak itu saling berhadapan-hadapan. Wazannu, dan penumpang itu menyangka, mengira, annahum, bahwa mereka semuanya uhita bihim, akan tenggelam, akan dilalap oleh gelombang yang besar itu. Perahu besar mereka akan ditelan oleh ombak yang besar. Uhita bihim, diliputi mereka itu. Maka ketika mereka sudah tidak ada lagi harapan bahwa kapalnya atau perahunya akan tenggelam, apa yang mereka lakukan? Da'allaha mukhlishina lahuddin. Barulah mereka berdoa kepada Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas semata-mata untuk agama, tidak ada pamrih lagi. Ya, tidak ada lagi apa-apa yang lain. Dia tidak minta apapun juga kecuali hanya satu, keselamatan. Ya. Dia tidak mungkin memikirkan kalungnya yang patah, jarumnya yang hilang, tali sepatunya yang putus, tidak mungkin. Da'allaha mukhlishina lahuddin, yang mereka minta adalah supaya Allah selamatkan mereka. Tapi apa yang terjadi, kata Allah, lain anjaitan. Tak ada suara Ustaz. Sekarang mohon maaf, tadi ternyata disconnect ya internetnya. Kita masuk lagi. Jadi sekarang kita teruskan ya, mohon maaf tadi. Jadi kita masuk lagi ke sini. Jadi tadi kita di ayat ini ya. Jadi ketika badai datang, perahu sudah hampir tenggelam, ombak besar, lalu kemudian mereka semuanya berdoa. Da'allaha mukhlishina lahuddin. Apa kata mereka?
Doanya seragam. Lain anjaitana min hatihi. Kalau engkau Tuhan menyelamatkan kami dari badai besar ini, lanakunanna minasyakirin. Maka kami akan menjadi orang yang bersyukur. Tapi apa yang terjadi kemudian? Falamma anjahum, tatkala Allah menyelamatkan mereka, idahum, maka dengan serta-merta mereka apa? Yabghuna fil ardi bighairil haq. Mereka tiba-tiba berbuat bagyun, berbuat arogan lagi, melampaui batas lagi di muka bumi, bighairil haq, tanpa alasan yang benar. Ya ayuhan nas, wahai manusia, innama bagyukum ala anfusikum. Wahai manusia, Allah mengingatkan, setiap perbuatan arogan, setiap perbuatan sombong, angku, dan melampaui batas, itu bukan mengorbankan orang lain sebetulnya, tetapi mengorbankan dirimu sendiri. Ya ayuhan nasu, innama bagyukum ala anfusikum. Jadi, semua perbuatan kalian adalah untuk diri kalian sendiri. Mata al-hayati dunia. Semuanya itu adalah kesenangan kehidupan di dunia saja. Summa kemudian ilaina marjiukum, kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Fanunabiukum, dan kami akan memberitakan kepada kalian bima kuntum, tentang apa saja yang dulu di dunia tak malun kalian kerjakan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, kalau orang nanti kalau berdoa hanya untuk kepentingan-kepentingan pribadi tadi ingin diselamatkan, setelah itu diberikan, akhirnya tetap tidak berubah, tetap tidak bersyukur. Jadi dengan demikian inti daripada beragama adalah bersyukur, karena dengan bersyukur itulah kita membawa diri kita kepada Allah untuk belajar dari mana kitab sucinya, seperti yang dikatakan dalam ayat ini. Ya. Maka kita harus datang kepada Allah, karena ayat tadi menjelaskan tentang pentingnya kita mempelajari kitab suci Al-Quran, karena itu adalah merupakan ajaran dari Allah melalui Rasul-Nya. Sebaliknya, kalau tidak, ya maka kita tidak akan pernah terpadu dengan baik, dan Allah mengancamkan kepada kita akan ada azab yang besar, dan Allah bertanya, bagaimana pendapat kalian kalau kalian dapat azab atau kalian ditimpa kematian? Masih adakah yang bisa kita minta pertolongan selain daripada Allah? Jawabannya tidak ada. Maka oleh sebab itulah, marilah kita datang kepada Allah, bukan meminta semua kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah. Justru kita yang memenuhi kebutuhan Allah. Apa kebutuhan Allah kepada kita? Cuma satu, berserah diri kepadanya. Maka marilah kita datang kepadanya, namanya melepaskan seluruh ikatan-ikatan subjektif, emosional, dan hawa nafsu kita, dan kita datang kepada Allah SWT berserah. Seperti di atas dikatakan, kepadamulah ya Allah kami bertawakal, dan kepadamulah kami bertaubat. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ayat 36 tadi itu, bahwa dalam penelusuran kita Mi'raj ke arah makam hati yang ke-6 ke-7 daripada makam nafs haiwani kita tadi Ustaz. Maka betulkah bahawa dalam ayat ni kita makin terang benderang, bertambah jelas melihat Allah tu dengan mata batin bila kita semakin menjauhi alam nafs haiwani tadi yang cuba dipaparkan. Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi cuma sekalian kalau kita gambarkan ya kira-kira ginilah. Kita gambarkan di sini, kalau nafs kita bikinkan gerak seperti ini ya. Maka yang paling di bawah ini adalah nafs hewani. Di atas ini adalah nafs rahmani. Nah, jadi sesempurna-sempurnanya nafs adalah pada nafs rahmani.
Nafsu hewani ini adalah nafsul amarah. Nafsul amarah baru naik, lawama dan sebagainya sampai kepada nafs kamilah. Ini kamilah rahmani. Nah, nafsu hewani inilah yang melahirkan kegelapan, disebut dengan zulmani. Kalau istilah lainnya ini zulmani, hewani. Nah, kenapa? Karena tidak menggunakan kupingnya untuk mendengar ayat Allah, tidak menggunakan matanya untuk mendengar ayat Allah dan sebagainya, sehingga disebut dengan ulaika kal an'am bal hum adall. Karena hewan itu bertingkat, ada al-an'am, ada lebih satu lagi, ada jenis hewan sabu'iyah. Sabu'iyah itu hewan buas. Jadi ada hewan sabu'iyah. Jadi sabu'iyah itu seperti contohnya harimau, itu kan hewan buas. Dan ada hewan ternak, al-an'am itu, ya. Nah, jadi dengan demikian juga sekalian berbahagia, agama mengajarkan kepada kita untuk menggerakkan ini jiwa kita. Kalau dia ada di sini untuk naik ke atas, ya. Fitrah kita di sini sebetulnya. Kita harus menggerakkan ini ke atas kita. Maka disakatakan dalam Al-Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Inilah yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kemudian ada orang yang jatuh ke bawah, summa radadnahu asfala safilin. Ada orang berada di asfala safilin. Nah, bisa keluar lagi dari sini. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Jadi amal wa amilus shalihat adalah gerak ke atas. Jadi kalau kita ingin menggerakkan diri kita ke atas, kita beriman dan beramal saleh, ini gerak ke atas, ya. Gerak ke atas, iman dan amal saleh, ya. Illal ladzina amanu wa amilus shalihati. Nah, agar kita beriman dan beramal saleh, harus juga saling menasihati. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Apa itu al-haq? Al-Quran. Apa itu sabar? Ya butuh waktu lama. Kan Al-Quran ini, jangankan saya, jangankan para asatis yang lain, bahkan Nabi sendiri yang merupakan representasi sempurna daripada Al-Quran, mengajarkan Al-Quran selama 23 tahun, atau terkadang disebut dengan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi katakanlah 23 tahun. Nabi saja yang manusia sempurna mengajarkan Al-Quran itu 23 tahun. Ingat, Nabi mengajar itu benar-benar Al-Quran dari awal sampai akhir. Pada zaman Nabi belum ada hadis-hadis, belum ada yang disebut dengan ilmu mustalahul hadis, belum ada ilmu tafsir hadis, belum ada yang lain. Nabi hanya mengajarkan Al-Quran dan butuh 23 tahun lamanya. Nah, inilah yang harus kita lakukan juga. Jadi kita belajar Al-Quran ini sebetulnya adalah untuk membina diri kita. Karena sudah dikatakan tadi, kalau kita bermasalah, bagian tadi ya sebetulnya untuk diri kita sendiri. Al-Quran mengatakan, in ahsantum li anfusikum, wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat ihsan, berbuat baik, kebaikan itu adalah untuk nafs, jiwamu sendiri. Dan kalau kamu berbuat buruk, berbuat jahat, berbuat dosa, maka untuk diri kamu juga sendiri. Ada lagi? Ada Ustadz, di chatroom ada satu pertanyaan dan ucapan terima kasih dari Bu Andri dan Bu Len. Oh ya, baik. Sekali lagi ini ada pertanyaan dari Bu Zainon, ya. Cuma sekalian sebelum kita teruskan menurut informasi tadi, ada ucapan terima kasih dari Bu Andri dan Ibu Len. Ibu Len, ya, yang meninggal keluarganya beberapa waktu yang lalu, dan kita doakan. Beliau berterima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mendoakan almarhum. Ini adalah adik daripada Ibu Andri dan suami daripada Ibu Len. Jadi sebab itulah keduanya mengucapkan terima kasih, dan keduanya ini adalah merupakan jemaat tetap kita di Tadarus dan Tadabbur ini. Hampir mereka tidak pernah absen. Nah, berikutnya pertanyaan dari Ibu Zainon. Al-Quran memimpin manusia ke arah kesempurnaan, betul sekali. Namun apa yang terjadi adalah sebaliknya, betul sekali. Jadi ada manusia yang sudah dibimbing oleh Al-Quran, oleh Allah dan Rasulnya, tetapi terbalik. Coba kita lihat pada zaman Nabi. Nabi itu mengorbankan segala-galanya. Di dalam Al-Quran dikatakan tidak pernah minta apapun juga. Mengorbankan semua kenikmatan-kenikmatan duniawinya, bahkan habis harta istrinya Khadijah untuk digunakan berdakwah.
selama 23 tahun. Tetapi apa yang terjadi kemudian? Ya, anak-anak keturunan Nabi bahkan disia-siakan, bahkan dibunuh dengan cara yang sadis. Ya, itulah balasan mereka kepada nabinya. Cucunya Nabi Al-Husain dibantai di Karbala. Ya. Menantunya Ali dan sekaligus sepupunya dibacok. Begitulah. Ya. Jadi Al-Quran memimpin manusia. Tapi manusia saling merusakkan dirinya dan dunianya, apalagi akhiratnya. Betul sekali. Persoalannya, apakah sebab utama manusia itu sering berpaling dari petunjuk itu, Al-Quran? Mohon pencerahannya. Kalau kita kalau kita menjawabnya, jawabannya adalah karena manusia tidak mengetahui apa yang disebut dengan aulawiyat. Bahasa Arabnya aulawiyat, kalau bahasa kitanya prioritas. Jadi ada namanya skala prioritas, ataukah ada namanya fikul aulawiyat, fikih prioritas. Contohnya begini, belajar Al-Quran dengan menghadiri peringatan-peringatan mana yang wajib? Belajar Al-Quran kan? Tapi banyak orang meninggalkan belajar Al-Quran kalau ada peringatan Maulud, peringatan ini, kan begitu. Iya, padahal belajar Al-Quran kan wajib. Iya. Menghadiri peringatan ini boleh, bagus, afdal, tetapi tidak sampai pada tingkat wajib. Kalau bertemu antara yang wajib dan tidak wajib, hanya afdal, ya harus didahulukan yang wajib. Ya. Seperti itu. Nah, jadi ini yang banyak terjadi, tidak bisa mengenal skala prioritas. Ya. Sehingga banyak kita lihat belajar Al-Quran. Begitu ada temannya mengajak dia untuk pergi reuni, lebih milih reuni daripada belajar Al-Quran. Nah, kan berarti tidak tahu skala prioritas. Artinya apa? Menempatkan Al-Quran nomor kesekian. Jadi Al-Quran kita pelajari kalau tidak ada yang terlalu penting. Nah, kan begitu berarti tidak penting Al-Quran. Apa yang lebih penting? Reuni. Apa yang lebih penting? Peringatan-peringatan. Apa yang lebih penting? Ini dan itu. Kalau tidak ada ini dan itu, baru kita belajar Al-Quran. Jadi kalau kita belajar Al-Quran, kalau tidak ada ini dan itu. Kira-kira gitulah juga sekalian. Nah, kan ini menunjukkan bahwa kita tidak mengenal namanya prioritas, skala prioritas. Padahal kehidupan sehari-hari mengajarkan kepada kita. Sesibuk-sibuknya kita yang lain, kalau kita orang kerja, orang kantoran, ya kita harus tetap datang ke kantor. Ya. Tetap datang ke kantor. Jadi kita ke kantor baru. Misalnya ada keluarga kita dari kampung, ya memang bagus. Bagus menjamu saudara kita dari kampung. Tetapi kan kita punya perjanjian terdahulu dengan kantor kita. Kita masuk jam 8, pulang jam 4 sore. Nah, itu harus kita penuhi. Kecuali kalau ada membolehkan libur boleh, tapi itu kan terbatas. Ya, jadi dengan demikian ada namanya skala-skala prioritas. Nah, seribu sayang kita ini belum mengetahui skala prioritas tersebut, sehingga banyak di antara kita mempelajari Al-Quran tadi, ya itu hanya ala kadarnya saja. Jika tidak ada yang terlalu penting. Nah, inilah yang menyebabkan tadi seperti ditanyakan, yaitu kita manusia terkadang saling merusakkan dirinya masing-masing dan akhiratnya. Ada bahkan saling menipu, ada saling menghancurkan, dan sebagainya. Terima kasih banyak atas perhatian. Ada kelanjutannya, Ustaz. Di bawahnya ada kelanjutannya. Dan apakah benar bahwasanya neraka itu menjadi sempit dipenuhi manusia ketimbang surga? Neraka ini sebetulnya memang nama aslinya sempit. Ya, jadi neraka ini memang nama aslinya sempit. Neraka itu api itu yang sempit. Pasti kita tidak bisa kemana-mana. Yang namanya api itu kan tidak ada space. Ya, tidak ada space. Artinya yang namanya kita masuk dalam api, kita terkepung, kita terjepit oleh api. Semua badan kita terbakar. Itu namanya sempit. Ya. Jadi tidak ada jarak. Artinya api itu tidak pernah ada rongga di dalamnya. Tidak ada lubang di dalamnya. Misalnya apinya besar, ada lubang di bawahnya. Nggak ada. Begitu kita masuk dalam api akan menjepit kita. Dengan demikian, neraka itu adalah membuat sempit, dan karenanya orang yang sempit hatinya tidak pernah bisa menerima perbedaan, tidak bisa menerima macam-macam, maka perbedaan-perbedaan itu, maka kemudian mereka lah sebetulnya adalah cikal bakal atau calon daripada penghuni neraka jahanam. Kalau surga itu luas, sampai dikatakan dalam Al-Quran, setiap bicara surga pasti dikatakan seluas langit dan bumi gitu. Jadi selalu sebutkan seluas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ardh. Luasnya seluas langit dan bumi. Kenapa? Karena luasnya tak terbatas. Terima kasih banyak Pak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
Ya, mau tanya Pak mengenai tadi bersyukur itu. Kalau misalnya kita udah misalnya udah suksesnya berdagang gitu, tapi kita punya cita-cita lain, apakah kita harus berserah diri, bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang, atau kita harus berikhtiar dan berdoa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, Pak? Baik, terima kasih banyak pertanyaan Raffi. Mungkin Raffi mau berhenti jadi dosen atau jadi pedagang ya. Nah, jadi jemaah sekalian, yang namanya kehidupan harus maksimal. Jadi ingat, dalam kehidupan ini kita harus maksimalis. Ya. Kalau misalnya kita sekarang seperti Raffi sekarang jadi dosen, ya di Sampurna misalnya. Terus kemudian ada waktu kosongnya untuk berdagang, selama tidak mengganggu tugas utamanya sebagai dosen, boleh aja berdagang. Ya. Atau yang berdagang, tapi ingin juga misalnya melakukan perdagangan yang lain, misalnya membuka lagi jenis bisnis yang lainnya, boleh aja. Misalnya tadinya jualan air, sekarang mau jual bensin lagi, ya silakan. Ingat, dalam kehidupan kita ini harus maksimal. Dalam kehidupan kita itu sebetulnya tenaga kita hanya digunakan untuk mengumpulkan 3 hal. Mengumpulkan ilmu, mengumpulkan harta, mengumpulkan amal. Orang yang mengumpulkan harta tidak bisa dikatakan itu cinta dunia. Bukan. Cinta dunia itu bukan mengumpulkan harta. Cinta dunia itu adalah orang yang menelantarkan akhiratnya. Artinya bahwa setiap perbuatannya itu tidak dihubungkan dengan Tuhan, tidak ada hubungan ibadahnya. Dalam pembahasan kita tentang perjalanan mula sadra yang menjelaskan tentang perjalanan manusia, yaitu bahwa manusia yang beriman itu bukan berarti berhenti jadi pedagang, bukan berarti berhenti jadi pegawai kantoran, bukan berarti berhenti jadi dosen, tetapi yang namanya orang yang dekat kepada Allah itu adalah orang yang ketika pergi ke kampus mengajar bersama dengan Allah. Orang yang pergi ke pasar berdagang bersama dengan Allah. Orang yang pergi ke laut nelayan bersama dengan Allah. Orang yang pergi ke kebun berkebun bersama dengan Allah. Orang yang pergi ke kantor menghadiri kantornya bersama dengan Allah. Mengurusi sekolah anak-anaknya bersama dengan Allah. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa berdagang emas itu urusan dunia, bukan. Ya. Karena agama kita ini menganjurkan kita menjadi pemberi, bukan penerima. Dan yang namanya pemberi harus punya yang bisa diberikan. Jadi ingat, agama mengajarkan kita untuk menjadi pemberi. Tidak ada rukun Islam menjadi penerima zakat. Yang ada adalah pemberi zakat. Jadi tidak ada dalam cerita Islam. Rukun Islam yang kesekian menerima zakat, nggak ada. Yang ada adalah membayar zakat. Yang ada dalam Islam adalah berhaji. Apa itu artinya berhaji? Mengumpulkan uang dulu baru berhaji. Dengan demikian niat kita melakukan apapun adalah niat kita adalah qurbatan ilallah, sehingga tidaklah berarti bahwa orang beragama lantas berhenti mencari uang. Karena orang Islam itu kalau bisa uangnya banyak, karena dengan uangnya banyak bisa membiayai penelitian teknologi sehingga kemudian bisa mengalahkan teknologi yang dipakai Israel misalnya di Gaza. Kenapa Israel bebas menghancurkan Gaza? Ya ada pakai F-35. Sementara Hamas tidak punya rudal-rudal Stinger yang bisa melawan pesawat itu. Akhirnya kota-kotanya hancur. Coba kalau umat Islam punya uang banyak, bikin penelitian, bikin juga teknologi persenjataan, bikin juga penelitian macam-macam, chips ini, chips itu, baru membangun juga satelit-satelit. Nah, tentu dia akan menjadi ditakuti dan disegani. Dan dia dengan itu semuanya bisa menegaskan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Begitu. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, sama-sama Raffi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayu. Bapak Ibu semua. Bu Dokter. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Ayu. Ya. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Pak.